tanya ke diri kamu, coba kamu list, apa sih sebenarnya yang membuat aku bahagia? Menjahit kah? Apa ya? Kalau misalkan seandainya nggak ada mata uang di dunia ini, atau kalau nggak ada percintaan di dunia ini, apa yang kamu mau dalam hidup kamu? Halo sayang-sayang aku, kalau kamu nonton video ini itu berarti kamu merasa agak buntu ya dalam hidup, capek ya. Memang hidup itu sebetulnya agak melelahkan, apalagi kalau kitanya tidak bahagia. Makin hari makin lelah ya. Apalagi zaman sekarang ya, kita ini sudah aware, alias kita sudah tahu ya kata-kata depresi lah, inilah itulah, aduh gimana ya, sangat amat galau ini, kan gitu ya. Nah gimana sih solusinya? Kita ini sebetulnya manusia hanya butuh sedikit arahan ya. Jadi aku bisa berbicara seperti ini ke kamu karena aku sudah lumayan banyak mengalami rasa buntu ya. Aku pernah di titik dimana aku itu nggak tahu lagi mau ngapain ya. Makanya aku kasih arahan ke kamu sekarang, karena dulu aku berharap ada yang ngasih arahan ke aku gitu ya, tapi aku harus mencari sendiri pada saat itu. Makanya kamu nggak perlu mencari sendirian ya, karena untuk kita keluar dari rasa capek dan stuck itu sangat susah gitu ya. Rasanya hampa aja dunia ini, nggak ada yang menarik lagi gitu. Jadi setelah almarhumah mama aku meninggal, aku itu merasa kayak, aduh mau ngapain ini aku ya? Mau sekolah lagi kah? Mau kerja kah? Mau menganggur tapi nanti nggak bisa makan? Jadi kayak zombie aja aku rasanya. Sehari-hari tuh kayak zombie aja, nggak enak banget rasanya, stuck gitu ya. Capek, stuck, melelahkan, hidup seperti tidak ada artinya lagi. Nah kok bisa ini aku sampai di titik ini sekarang? Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Walaupun mencari jalan lika-likunya tidak mudah. Dengar ya, ini aku udah catat di sini. Jujur ke diri sendiri ya, tulis. Sebetulnya yang bikin kita kurang bahagia itu apa gitu ya. Kalau ditinggal orang meninggal memang agak sulit ya sayang, tapi bisa juga. Majunya bisa, cuma pelan-pelan memang. Tapi kalau misalkan kamu bukan seperti aku ya, kasusnya beda lagi gitu ya. Entah kamu nih susah cari kerja atau apa sebetulnya yang bikin kamu kurang bahagia itu apa? Sekarang di dalam kehidupan kamu pasti ada satu, entah kamu mau keluar dari lingkungan kamu gak suka sama lingkungan kamu, entah sebetulnya hubungan kamu itu kurang baik. Apa yang membuat kamu tidak bahagia sekarang? Kamu tulis gitu. Untuk kamu yang sudah mendapatkan free kit ya, bisa kamu sambil nonton video ini kamu tulis gitu ya sayang ya. Dan untuk kamu yang belum tahu free kit itu apa, aku ada grup tele komunitas Naluma ya sayang, Naluma wanita atau remaja. Kamu bisa ada, aku taruh di deskripsi nanti ya. Jadi gitu ya, entah kerjaan kah, entah cinta kah, kan gitu. Kadang kita itu merasa stuck misalkan ya. Jadi aku ada teman yang dia ini merasa kok hidup kayaknya bener-bener gak bikin aku bahagia ya, sehari-harinya aku kayak gini-gini aja. Ternyata kerjaannya yang membuat dia tidak bahagia, walaupun dia mendapatkan uang yang cukup dari pekerjaan tersebut. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pindah kerjaan pelan-pelan. Jangan berarti kerja cuma gara-gara kamu gak bahagia ya sayang ya. Pindah kerjaan dan sekarang hidupnya ya bahagia gitu loh tiap harinya. Karena mencari kebahagiaan itu sebetulnya bukan apa ya, sebetulnya kebahagiaan itu kita yang menciptakan ya. Walaupun kamu sudah dengar kata-kata seperti ini ya, tapi memang betul kebahagiaan itu kita yang ciptakan loh ya. Kadang kita nih nggak sadar kalau kita di dalam hubungan yang toksik. Sadar, cuma kita susah untuk keluarnya gitu. Tapi setelah kita tulis, ternyata dia nih yang membuat aku kurang bahagia gitu ya. Ternyata bisa loh. Kamu nih misalkan punya pekerjaan yang bagus, punya keluarga cemara ya, apa aja udah bener, tapi kok kayak masih ada yang kurang nih, nggak bahagia, capek banget kayaknya sehari-hari menjalani ini. Oh ternyata mungkin pasangan kamu ya, kan kita nggak tahu. Jadi kadang kita nggak sadar apa yang membuat kita nggak bahagia. Makanya jangan lupa ditulis sayang ya. Dan nextnya, stop bertanya apa yang harus aku lakukan ya. Kayak waktu itu aku ya, jadi selama mama aku meninggal itu yang aku pikirin,
aku harus ngapain ya, harus ngapain ya, harus ngapain. Stop. Yang kamu harus tanyakan ke diri kamu sendiri ketika kamu merasa capek dan stuck dalam kehidupan adalah, apa yang kira-kiranya membuat aku bahagia? Aduh, susah kak, itu pertanyaan yang sangat amat tidak mudah untuk dijawab. Analisa diri kamu di masa lalu. Masih ada kan ingatan kamu tentang masa lalu? Atau jangan-jangan kamu sudah tidak ingat lagi, ya? Kan masih ada. Jadi pada saat itu, pada saat ya aku sadar kalau kenapa aku bertanya seperti itu. Jadi pertanyaan yang salah ke diri kita sendiri itu bisa membuat kita merasa stuck juga gitu. Ya, benar. Mau kita di dalam hubungan, mau kita jomblo kayak mau apa, pokoknya mau tentang kerjaan kayak, tanyakan sesuatu yang baik dan benar kepada diri kamu sendiri. Jadi jangan kamu nanya, kok gini-gini aja hidup, aku mau ngapain ya, nggak tahu ini mau ngapain, bingung. Ya, tanyakan apa yang membuat aku bahagia. Misalkan aku bahagia banget kalau lagi motong rumput. Benar, ini hal sepele tapi ini mempengaruhi. Ya, kayaknya doang sepele, padahal enggak. Jadi waktu itu jawaban aku kalau nggak salah, oh aku bahagia ketika nama aku ada di sertifikat misalkan. Ya, jadi aku nih suka kalau nama aku ada di buku, nama aku ada di sertifikat, nama aku terpapang jelas di mana-mana. Kamu lihat sekarang, jadi kenyataan saya. Ya, walaupun kalau dibandingkan dengan influencer besar atau dibandingkan dengan tokoh-tokoh ternama gitu ya, aku memang tidak ada apa-apanya. Akan tetapi karena aku nggak mau membandingkan gitu ya, aku sangat bangga dan senang gitu ya, aku sampai di titik ini gitu. Sayang, jadi tanya ke diri kamu, coba kamu list apa sih sebenarnya yang membuat aku bahagia. Menjahit kah? Apa ya, kalau misalkan seandainya nggak ada mata uang di dunia ini, atau kalau nggak ada percintaan di dunia ini, apa yang kamu mau dalam hidup kamu? Ya, kamu catat. Oke sayang? Next ya, kamu itu sebetulnya tidak gagal tapi sedang merasa masa transisi. Ada banyak banget ya. Contohnya kamu gagal masuk kuliah gitu ya, kamu merasanya gagal, padahal kamu tidak gagal, itu hanya masa transisi. Oh, berarti bisa jadi kamu diselamatkan dari jurusan tersebut, misalkan aja ya. Jadi stop berpikir kalau kamu gagal itu ketika kamu berhenti. Aku baca di buku apa ya, aku lupa banget, kayaknya buku The Path judulnya. Jadi sang penulis mengatakan bahwa gagal itu ya, kata gagal sama dengan berhenti. Sebelum kamu berhenti tidak akan ada kata gagal. Itu hanya transisi menuju diri kamu yang lebih baik ya, versi diri kamu yang lebih baik. Karena kan dari suatu kejadian itu, apalagi kalau kita bisa keluar dari rasa stuck alias kebuntuan itu ya, apalagi kalau kamu depresi ya sayang ya, itu kamu akan merasa bangga sama diri kamu sendiri ya. Jadi kamu itu tidak gagal sayang ya, hanya masa transisi aja. Ada banyak sekali sesuatu yang aku coba dulu. Aku udah coba berbagai macam sayang ya, mengajar A, ngajar B, ngajar C, ya gagal. Aku sempet juga bikin piknik ya, waktu itu namanya piknik, aduh sampai lupa aku. Jadi aku buka piknik untuk mengenalkan ya ini budaya Indonesia, makanan Indonesia ke orang luar negeri. Tapi berhenti. Jadi apapun yang aku lakukan berhenti, seperti halnya personal color dan lain sebagainya, itu cuma berhenti aja. Tapi aku tidak gagal dalam hal tersebut. Kalau aku mau lanjutkan ya bisa lagi gitu ke depannya. Jadi semua itu mentality ya, kamu itu tidak pernah gagal ya sayang ya. Kamu gagal ketika kamu berhenti gitu ya. Oke sayang. Nextnya, list sesuatu yang tadinya kamu sangat suka lakukan gitu ya, tapi kamu gak lanjutin lagi. Apa nih ya, ini hal-hal kecil. Tapi kalau kita yang kita aja diri kita nih ya sayang, diri kita tidak memperdulikan, kita nggak peduli sama diri kita, hal-hal apa yang kita suka, hal kecil apa yang kita suka, ya alhasil dunia memang tidak menyenangkan lagi gitu ya. Jadi karena kita sudah beranjak dewasa, ada banyak sekali hal-hal yang ya, ibaratnya dunia ini sibuk banget gitu ya, sampai kita nih capek dan stuck. Makanya tulis apa sih sebetulnya yang dulu tuh kamu suka lakuin, cuma kamu nggak lakuin lagi. Mau menggambar kek, mau apa kek ya,
kamu tulis ya. Passion dan tujuan hidup gitu ya. Banyak dari kamu yang merasa kalau kamu tuh nggak bisa apa-apa dan nggak tahu mau mulai dari mana. Harus dicoba sayang. Ya, untuk kamu yang udah masuk grup, kamu tinggal klik ya PDF-nya, sayang ya. Kalau kamu yang belum masuk, kamu cepetan masuk ya, supaya kita belajar sama-sama. Jadi begini, aku nih nggak bisa apa-apa. Bukan nggak bisa apa-apa, kamu kurang mencoba, kan gitu ya. Aku ini dulu tidak bisa ngomong depan kamera, percaya apa enggak? Percaya nggak kamu? Ini sekarang aku ngomong kayak begini lancar, bisa ngomong 30 menit, 2 jam, seharian juga bisa aku ngomong depan kamera. Dari yang tadi nggak bisa sayang aku ngomong depan kamera tanpa skrip, apalagi udah ada skrip aja aku au ya. Bukan nggak bisa, ala bisa karena biasa ya. Jadi jangan pernah menganggap sepele diri kamu. Kamu tuh nggak tahu seberapa besar sebetulnya kemampuan kamu sebagai manusia, apalagi sebagai wanita ya. Wanita itu sangat kreatif sayang. Kemampuan kamu tuh sebetulnya sangat banyak. Kamu nggak pernah coba aja ya. Belajar bahasa baru ke apa ke, sesuatu yang menyenangkan itu. Oke sayang. Nextnya, hidup ini cuma sekali ya. Ada banyak orang yang bilang bukan hidup kayak sekali, mati ya sekali. Iya sama aja. Intinya kita ini di dunia ini, di bumi ini ya sayang ya, hanya sekali. Maka maksimalkanlah untuk kebahagiaan kamu. Stop terus-terusan mikirin orang lain. Stop terus-terusan merasa kalau kamu itu jadi victim ya. Victim tuh apa? Jadi aku nih sempet ya merasa kalau ya ampun kok begini amat hidup. Kenapa aku bisa diposisikan di sini gitu ya, tanpa kedua orang tua, sendirian ya. Pada saat itu aku berpikiran seperti itu. Kayaknya buntu banget, tanpa kerjaan, tanpa rumah, tanpa apa-apa sayang ya. Bener, aku merasanya victim aja. Aku nyalain orang aja. Kalau orang gak nerima aku kerja, aku nyalain orang itu. Aku nyalain pemerintah, nyalain A, nyalain B. Stop nyalahin apapun itu di luar, yang di luar kendali kamu gitu ya. Jadi mulai tarik kembali kendali itu kepada diri kamu sendiri ya. Dimulai dari hal-hal kecil. Kalau nanti hal-hal kecil saja kamu sudah bisa kendalikan, apalagi hal besar ya. Jadi seperti itu. Kamu mau apa? Apa yang membuat kamu senang? Uang kah? Kenapa ya? Kok uang bisa membuat aku bahagia kan, contohnya gitu ya. Oh karena aku bisa melakukan apa aja yang aku mau kan gitu. Kadang-kadang. Nah mulai dari sekarang lakukan apa yang kamu mau, cuma skalanya yang lebih kecil ya sayang. Contohnya kayak gimana? Contohnya, aku ini mau punya kolam renang aku. Tapi karena aku belum bisa bikin ataupun membeli ya yang ratusan juta, akhirnya ya seadanya yang aku bisa aja. Yang penting aku punya dulu supaya aku bisa merasakan kan gitu ya. Ini masuknya manifestasi. Jadi kalau kamu capek dan stuck dalam hidup itu, fokus ke manifestasi juga ya, bagus. Oke? Jadi seperti itu ya kayaknya. Yang terakhir yang aku bisa kasih ke kamu adalah stop menjadi victim dalam kehidupan ini ya. Aduh aku ini dibesarkan dari keluarga yang begini loh kak, yang begitu. Iya tahu ya. Cukup merasa kalau kamu itu kecil di dunia ini ya. Karena kamu sudah beranjak dewasa sekarang. Aku gak tahu umur kamu berapa ya sayang. Tapi kalau kamu nonton video ini dan bisa mengerti video ini dan bisa membaca PDF aku, sudah pasti kamu ya cukup umur gitu ya untuk mengerti apa yang aku bicarakan ya. Hidup itu kamu yang kendalikan ya. Ya yang pasti memang ada yang namanya takdir, tapi takdir juga bisa diubah oleh doa ya, oleh kerja keras kita ya sayang, oleh courage kita. Jadi jangan sampai terlalu lama ya larut dalam yaitu ya rasa buntu ya, di dalam lingkaran gelap itu. Karena apa? Karena kamu yang rugi nanti. Tiba-tiba udah 2030, udah 2045 ya, kok masih gini-gini aja. Coba apa nggak merinding memikirkan hal itu? Jadi gitu ya. Oke, untuk kamu yang mau curhat ya, cek aja. Pokoknya semua yang kamu butuhkan cek aja
di bawah di deskripsi ya sayang. Mau kamu butuh buku, mau kamu butuh masuk grup, mau kamu butuh apa, kamu cek di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi tidak aja ya, kita sama-sama belajar di dunia ini. Dunia ini penuh dengan pembelajaran. Aku juga masih belajar tiap harinya, gitu ya. Jadi kita bisa belajar dari buku, belajar dari orang lain. Cuma aku percaya kalau ada arahan itu lebih gampang, gitu ya. Aku sadar beberapa dari kamu sebetulnya cuma butuh arahan saja, ya, bukan butuh hal-hal yang spesifik gitu ya. Kamu itu butuh arahan. Kamu tuh sebenarnya tahu deep down, gitu ya, di alam bawah sadar kamu tuh tahu kamu ngapain dan apa yang kamu mau, cuma belum kebuka aja. Jadi pelan-pelan gitu ya. Jadi kalau kamu merasa terus-terusan, aduh kok buntu banget ini hidup ya, hidup mau ngapain lagi ini, ganti pertanyaan itu ya. Apa sih yang membuat aku bahagia? Oh, apakah ke Mekah kali ya? Oh, apakah ke Yerusalem gitu ya kalau kamu Kristen? Oh, apakah aku mau ke tembok Cina, ngeliat tembok Cina gitu ya. Jadi apa sebetulnya yang membuat kamu bahagia? Dan kalau kamu belum tahu, banyak-banyakin baca buku, banyak-banyakin nonton video-video travel ya. Nanti kamu bisa lihat gitu ya, apa yang orang lain sudah lalui gitu, yang menarik gitu ya. Oh, kayaknya aku mau coba itu. Jangan ada kata, aduh kayaknya aku nggak bisa nih karena nggak ada uang. Jangan ya. Nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Jangan pernah bertanya kepada diri sendiri, misalkan aku bahagianya apa ya? Oh, aku bahagia kalau misalkan aku punya kuda ya. Oh, tapi kan harus punya banyak uang. Aduh, jangan ya. Stop. Kalau mau bahagia, kamu bilang kamu bahagia. Kalau kamu bilang kamu bahagia ketika kamu punya kuda, manifestasikanlah itu. Ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Semua itu energi mengalir ya. Aku percaya begini karena aku merasakan sayang dari nggak punya apa-apa jadi punya segalanya yang aku mau ya, bukan segalanya yang di dunia ini, tapi segalanya yang aku mau dan yang aku butuhkan gitu. Alhamdulillahnya ya. Thank you for watching, see you in the next video.